itu akan termasuk lahan. Artinya lahan itu al-khata' wal mailu 'anis shawab. Khata' wal mailu 'anis shawab. Salah melenceng dari kaidah. Ini kalau misalnya kita taruh jenis-jenisan keren-kerengan. Tapi yang sudah jenengan pelajari, yang sudah jenengan sampaikan pada anak-anak ini, saya sangat-sangat yakin pun baik, pun saya. Tapi alangkah lebih baiknya untuk belajar itu kan selalu kita pahami, kita rasakan. Dalam membaca makharijul huruf, menerapkan sifatul huruf, itu sampai bisa merasakan. Artinya merasakan bagaimana? Misalnya jenengan melakukan huruf dot tadi, bo, au, ib, u. Nah, ini gambarannya. Misalnya dalam sampai bisa mendefinisikan, dot itu memiliki pertama sifat istiqal, au, imtidal bisawt. Kemudian arahnya ke atas, au, isti'la. Kemudian au ini terkatup, coba. Kemudian misalnya au lagi sama rasakan, oh nafasnya ternyata tidak keluar. Tadi ada tertahannya nafas, suaranya juga tertahan, ada jahar, ada syiddah. Termasuk lagi sampai bisa merasakan au abad nih, berarti ismah. Jadi sampai bisa merasakan seperti itu, sehingga dalam melakukan satu makhraj itu kita bisa melengkapi semua sifatul harfi. Jadi tadi dawuhnya apa ulama-ulama qurra, as-sifatu fil harfi la tanfakka ka'in fakka walau ba'daha falaha. Jadi satu sifat pun dalam huruf itu jangan sampai terpisah, jangan sampai hilang. Nah, kalau hilang satu sifat saja termasuk lahan, maka batasannya kita dalam mempelajari ilmu tajwid, al-ilmu bit tajwid fardu, al-ilmu mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Al-ilmu, al-amal, al-amalu bitajwid fardu ain. Imam Ibnul Jazari dawahake wal akhdu bitajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana azimu. Al-akhdu bitajwid hatmun lazim, wajibun lazim. Al-akhdu yakni al-amalu bitajwid. Al-amal menerapkan. Ketika menerapkan ini, saya sampaikan tadi, sampai bisa merasakan sifatnya. Karena dalam satu makhraj, tempat satu makhraj itu kadang ada 3 huruf. Kadang dalam satu makhraj ada 3 huruf. Kalau 3 huruf podo-podo panggonane, cara membedakannya bagaimana? As-sifatul harfi litamyizil huruf. Sifat huruf itu untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Contoh, wa, au dengan dal, al, satu makhraj. Sa, at. Nah, seperti ini huruf yang satu makhraj, satu tempat, ada 3 huruf. Cara pembedaannya penerapan dalam sifat. Nah, caranya pertama bagaimana? Hurufnya disukun. Fasakkinhu aw syaddidhu. Wa ketika jenengan sukun au, im, bau, bil, bul, waw, liu, bul, bau, wa, bil, wa, bul, wa. Ini ketika satu huruf dengan ulang-ulang nanti akan terasa, dalam lisan kita akan terasa. Lebih-lebih anak-anak yang memiliki kelemahan, sifatnya tidak akan hilang nanti. Semisal sama-sama dengan huruf dzal tadi, dza, li, lu, dza, li, lu, al, im,
ud. Ketika ud tidak ud. Badda, bidda, hudda. Nanti kita akan latihan untuk ada dalam makharijul huruf yang ruang itu untuk melatih lisan kita. Ini saya tekankan juga. Batasan-batasan hukum ini yang perlu kita pahami agar lebih selalu hati-hati. Sebab apa? Ketika kita nopo rodok ceroboh atau seenaknya sendiri, ini nanti juga kita akan termasuk pada hukum tadi. Jadi kalau apa dalam membaca Al-Quran tadi, al-ilmu bitajwid fardu kifayah wal amalu bitajwid fardu ain. Jadi al-akhdu bitajwid hatmun lazim. Maka ulama-ulama qurra dari Imam Ibnul Jazari, Imam Muhammad bin Idris Al-Jazari Asy-Syafi'i dan yang lain itu membuat ketentuan kesalahan dalam membaca Al-Quran, yaitu dalam menerapkan huruf-huruf dan sifatnya juga hukum bacaannya itu ada dua macam. Yang pertama disebut al-lahnul jali, yang kedua al-lahnul khafi. Karena ilmu tajwid ini memiliki tujuan, memiliki ghayatul tajwid. Apa ghayatul tajwid? Tujuan ilmu tajwid saunul lisan 'anil lahwi fi kalamillah ta'ala. Menjaga lisan kita agar tidak salah dalam membaca kalamullah. Dan ini maksudnya salah itu bagaimana? Allahnu ana sing manani pelo. Allahnu itu salah. Mboten pelo. Bahkan orang yang pelo itu mau kadang ini tak fasih untuk membaca huruf ra. Ra itu kelihatan fasih. Dan ini al-mahmu itu al-khata' wal mailu 'anis shalah. Salah melenceng dari kaidah. Nah, kesalahan ini gambarannya pertama al-lahnul jali. Kesalahan sing jelas sing nopo menurut bacaan itu salah dan menurut makna itu rusak. Jadi al-lahnul jali al-khata'u yatara'u 'ala al-alfaz fa yukhillu bi'urfil qira'ah wa yukhillu al-ma'na. Kesalahan yang terdapat pada lafaz menurut bacaan itu salah dan menurut artinya itu merusak arti. Hukumnya apa? Haram. Artinya ya'samul qari' bi fi'lih. Dosa. Jadi ben tambah semangat untuk hati-hati belajar ben mboten. Jadi nak mau kumpulan mangke supaya anggere melu. Engko nak menawa untuk tambah-tambah rutinan teng pundi ki mawon wong sing ngajeng sana anggere derek mawon insyaallah tambah ilmune lan tambah berkah. Mboten usah kuwatir. Jadi Al-Qur'anu ghaniyun la faqra ma'ahu. Quran iku nyukupi. Mboten bakal fakir. Mboten bakal fakir. Zahir batini mboten bakal fikir, maisai mboten bakal fikir, sekabiane kesehatan. Dipun yakini mawon. Jadi salah yang jelas itu gambarannya kata ghayru harfin bi harfin aw harakatin bi harakat. Seperti merubah huruf atau merubah harakat. Kalau merubah huruf bisa juga seperti tadi, satu makhraj yang ada 3 huruf. Jenengan maos a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Rada mencini sithik tak niku pun ngandakno perbedaan huruf. Tidak a'udzu billahi ini berarti ra. Misalnya Shadaqallahul azim. Sifatnya hilang. Azim. Misalnya khuduma tidak khuduma. Nah ini kedengarannya hampir sama. Tapi dalam hal ilmu tajwid itu tidak sesuai dengan kaidah. Maka tadi
al-lahmul jami hukmuhu haram. Kayak merubah huruf utawi merubah harokat. Nah merubah harokat mboten harokate pun cetha. Mboten bakal dirubah. Paling kadang niku nak saumpama mine tambah menawi. Jadi misalnya kadang utawa nggih mripat niku rada saya suwe niku biasane nggih saya buron. Tapi namun kuliten maca Quran, mun saya niku biasane mangke refleks lisan saumpama ora delok ngoten mun setengah hafal, nah kulino tapi kulinten. Lalu yang kedua al-lahnul khafi, salah yang khafi samar. Kesalahan sing samar niku kaya napa? Al-khata' yatra'u 'ala al-alfaz fa yukhillu bi'urfil qira'ah la yukhillu mana. Kesalahan nggone lafal menurut bacaan ini salah, tapi tidak sampai merusak arti. Gambarannya bagaimana? Katarkil hunnah wa qasril mamdud wa maddil maksur wa tafsilit tartib wa tartib tafsir. Kaya ninggalno dengu, mayangno sing pendek, pendekno sing panjang, nebalno sing tipis. Nah ini termasuk al-lahnul khafi. Nah lahnul khafi niku hukumnya apa? Makruh. Tapi sebagian menghukumi haram. Jadi nak makruh, nah anu nilai sing makruh wae. Bukan seperti itu. Jadi walaupun tidak merusak arti, dan itu kita tetap memakai hukum yang haram. Artinya memakai hukum yang haram ini agar sekiranya kita bisa menyempurnakan bacaan dereake dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menapa man lam yatahunna bil Qur'an falaysa minna. Kanjeng Nabi sapa wong sing ora tawon niki mboten maknane lagu lho nggih. Man lam yujawidil Qur'an falaysa minna. Niku dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah dikuatno kali wong Iqra'ul Qur'an bi ruhul Arab. Wacana Quran niku nganggo gaya bahasa Arab, ngajak wong Arab. Wong kene wong ajak kok maca karo kaya wong Arab. Isane kaya wong Arab, yo belajar sithik-sithik. Sithik-sithik. Insyaallah sak umpami ngeten. Jenengan pun belajar terus. Lesane niku kan kadang pengaruh swara. Swarane niku ana sing kaya kecepet bumi. Ana sing kaya bledek. Misalnya wonten sing suarane iki wis pokoke wong iku wedi tapi suarane ini matune. Nah itu kadang untuk latihan itu juga kesulitan juga. Nah ketika sudah ada usaha ini insya Allah yang termasuk apa yang disampaikan tenggene napa dawuh Kanjeng Nabi niki wangsul tenggene kullun muyassarun lima khuliq. Jadi sesuatu apapun itu namun dengan usaha ini satu aja dikersano Gusti Allah kaya ngene. Tapi aja ampun-ampun napa pasrah dhisik ngurung usaha. Dari usaha. Jadi itu dalam belajar minal talabul ilmi minal mahdi ila wis pokoke angger kumpulan insyaallah selesai. Lawan Kanjeng Nabi niku mawon dipun turunuruni Al-Qur'an niku pinten taun? Nggih. Paul Asah 23. Ada yang mengatakan 2222. Nah itu termasuk awak cara wis selesai niku mau nih angsale ngudi untuk belajar terus melafalkannya itu tidak mudah. Nah kita itu kadang aku lagi sinau sithik kadang pun bosan. Nah itu sifat sing ngoten niku mesti ini kita kembalikan pada semangat karena dawuh Kanjeng Nabi afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ini maka sebagai tujuan ilmu tajwid ini harus kita ingat. Dan termasuk faedahnya kalau pendapat ulama-ulama tajwid itu faedatu ilmu tajwid al-fauzu bi sa'adatid darain, untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Niku pelajari ilmu tajwid. Nah, karena apa? Untuk
mendalami bacaan Al-Quran dan sampai pelafalannya kalau sudah baik ini akan terus bertambah baik, dan penerapan hukum bacaannya misalnya yang panjang, yang pendek, ini standarnya harus kita sesuaikan dengan qiraah yang kita ikuti. Kadang kita mendengar loh, itu Pak Ono sing maca majais kamu salih misalnya. Nah ini jangan kita tiru, karena qiraah kita itu menurut zaman itu anut bacaan Qur'ani Imam sinten? Imam Asim bin Abi Najud an riwayat Hafsin bin Sulaiman. Nah itu ikhtilaf, beda pendapat dalam qiraah yang mutawatir itu beda-beda. Ada misalnya Imam Nafi' an riwayat Warsin mad wajib majais 3 kali, mad badal 3 kali. Imam Hamzah an riwayat Khalaf wa Khalid Yusraf alih kabeh, nak maca doa kabeh. Nah kita mengikuti qiraah dari Imam Asim an riwayat Hafsin itu majais panjangnya 2,5, mad wajib panjangnya 2,5. 1 alif sama dengan 2 harokat, 1 harokat sama dengan apa bedin isbah aubas ini 1, 2. Ini 1 harokat 1, 2, 1, 2. Ini kedawe tengene Al-Burhan itu apa bedin isbah aubas ini 1, 2. Misalnya jangan motor idza jaa nasrullah, jaa nasrullahi wal fath. Ketika menghitungnya ya aja terlalu lamban, aja terlalu kecepatan, standar 1, 2, 3, 4, 5. Ini standar 1, 2, 3, 4, 5. Betul 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1, 2. Nah ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2,5 itu ukurannya seperti itu. Kadang ya wonten sing berapa kok pediawan ngoten niku pripun? Nah, tergantung ya. Kalau kita misalnya membaca Al-Ari disebut itu kan boleh 1, 2, 3 kali. Tergantung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ketika Rabbil Alamin 6 harokat berarti telung. Betul apa-apa ini pun makin menyempurnakan. Nah Abdul tilawah itu bitartib. Paling utamanya moco ini kanti tartib. Ini untuk muqaddimah atau mabadi, prinsip-prinsip dasar dalam ilmu tajwid yang perlu kita pahami dan kita ingat. Dan standar waus pokoknya aku usaha dengan usaha untuk membaikkan. Ngapikno begini nopo makhrajin itu selalu diusahani terus menerus. Kemudian materi yang setelah mabadi ini untuk nanti bisa dengan tanyakan kalau keterkaitan dengan prinsip-prinsip dasar ilmu tajwid ini, kalau ada yang dengan tanyakan silahkan. Ini saya akan pindah menjelaskan tentang makharijul huruf. Makharijul huruf kalau dalam pemahaman kita, makharij itu apa? Mahallil furuj lil huruf. Tadi tempat keluarnya huruf. Nah tempat keluarnya huruf ini para ulama qurra itu beda-beda. Ada yang mengatakan Imam Khalil bin Ahmad wa aksarul qurra itu mengatakan